Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ini terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rizky Nurlaila dari kelas 5D PGSD UNY. Nah, di sini saya itu udah bertugas untuk mewawancarai pengusaha-pengusaha di daerah sekitar. Nah, kan di sini kebetulan ada kakak nih yang punya Orchidnesia ya. Nah, sebelumnya mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak ya. Oke, perkenalkan nama saya Makfiran Aziza, biasa dipanggil Vira, umurnya 21 tahun. Sekarang saya aktif menjadi mahasiswi psikologi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, sama menjalankan bisnis jual beli tanaman hias anggrek yang saya beri nama Orchidnesia. Gitu, Mbak. Manggilnya siapa? Kiki aja. Kiki. Oke, Mbak Kiki. Ya, terima kasih tak panggil Kak ya. Iya. Kak Makfira ini kan 21 tahun nih ya, udah punya usaha Orchidnesia. Orchidnesia tuh apa sih Kak? Boleh dijelaskan tentang Orchidnesia? Orchidnesia sendiri adalah sebuah brand, itu brand yang menjual tanaman hias anggrek online maupun offline, berdiri sejak tahun 2017 ya. Nah, untuk jangkauan pasarnya kita seluruh Indonesia, jadi masih pasar domestik, dan juga untuk pelayanan kita bisa kirim online maupun offline. Untuk online kita via ekspedisi bisa, kargo bisa, sedangkan offline bisa pembelian melalui showroom, seperti itu. Nah, anggrek yang disediakan itu adalah hybrid dan spesies. Ada yang jenis Taiwan, Thailand, dan lain-lain gitu Mbak Kiki. Itu anggrek-anggreknya tuh biasanya impor atau gimana Kak? Atau ada stok? Untuk anggrek sendiri itu ada dua. Yang pertama stok impor sama stok dari petani lokal gitu Mbak Kiki. Untuk selanjutnya nih pertanyaan berikutnya yaitu sejarah singkat usahanya nih. Sejarah singkatnya dimulai waktu itu tahun 2017, saya masih kelas 2 SMA ya. Waktu itu tuh lagi booming banget topik entrepreneurship gitu loh. Jadi pengen wah sekiranya apa ya usaha yang bisa coba-coba waktu kelas 2 SMA gitu. Nah, waktu itu kepikiran deh karena orang tua emang suka beli-beli tanaman hias, terus ikut, oh ini bagus nih peluang bisnis tanaman hias anggrek. Waktu itu kan belum banyak yang online. Terus kepikiran deh sekiranya apa sih usaha yang fleksibel sama sekalian studi. Waktu itu langsung bisnis tanaman hias. Kemudian awalnya tuh cuma jadi dropship. Nah, belum nyetok barang, belum punya greenhouse dan lain-lain. Terus habis itu ngumpulin modal setahun, terus langsung bikin greenhouse sama bikin kebun gitu. Berarti udah punya greenhouse ketika di kelas 3 SMA ya? Iya, kelas 3 SMA. Oke, selanjutnya nih, berapa karyawan yang dimiliki sekarang? Iya, kalau karyawan sendiri kalau yang admin 2 ya. Tapi kalau di kebun itu ada sekitar 5, ada yang packing sama yang itu bersih-bersih kebun, untuk maintenance kebun, terus nanti pemupukan dan lain-lain gitu. Jadi kalau 7 orang karyawan. Untuk cabangnya atau perwakilan atau agennya itu ada berapa Kak? Nah, kalau kita sendiri sistemnya kan reseller sama dropshipper ya. Kalau reseller sih kurang lebih ada 15 reseller. Kalau dropshipper sih banyak yang kita open membantu sesama para penjual tanaman hias anggrek. Jadi dropshipper sendiri nggak pernah kita catat secara resmi, tapi kita selalu terbuka untuk membuka peluang usaha untuk orang lain. Iya. Kalau cabangnya? Cabangnya sendiri baru kita ada 2 di Bandung sama di Magelang. Di Bandung sama di Magelang. Itu kalau untuk kebunnya itu apakah juga termasuk hitungan cabang atau gimana? Iya, itu tergolong cabang karena kan partnership ya, teman gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang perkembangan usaha saat ini, terutama kan sekarang lagi pandemi gitu ya. Nah, untuk perkembangan usaha sendiri terlebih selama pandemi jelas mengalami beberapa kendala ya. Kalau saya sendiri membaginya 3, karena dulu kan sistemnya sempat offline juga jalan, tapi sekarang harus pindah online. Yang pertama kan distribusi, kemarin sama PPKM kan kayak mau keluar Jawa tuh nggak boleh, terus apalagi PSBB yang pertama itu nggak boleh dan lain, jadi distribusinya juga terhambat. Tapi sekarang udah mulai normal. Terus yang kedua juga ketersediaan bahan baku ya DI ya, kan impornya sempat stop tuh, jadi kita kekurangan stok barang. Nah, kemudian jadi saya mengambil solusi untuk ngambil dari petani lokal gitu. Kalau ketiga ya dari segi pemasaran ya jelas kan sedang mengalami pandemi, jelas konsumen pun menurun gitu, tapi menurunnya tidak drastis, masih bisa diimbangi lah. Masih banyak yang online. Online. Yang selanjutnya itu tadi ide awal usahanya dari mana? Tadi sudah disebutkan dari karena peluang hobi itu ya.
ide awal usaha yang pertama karena emang basicnya udah suka tanaman ya, terus yang kedua juga karena melihat peluang tadi, benar kata Mbak Kiki ya, peluangnya emang masih sangat bagus karena kan belum banyak yang terjun online. Terus kalau anggrek sendiri kan emang ada penciptanya ya, yang hobi anggrek kan juga banyak, udah ada komunitasnya, jadi segmenting pasarnya tuh sudah ada gitu. Jadi udah enak ya karena Enak, pasarnya ada. udah ada. Hobi kan nggak lekang oleh waktu, nggak kayak hal-hal yang booming gitu loh. Ya, Hal-hal booming ibaratnya kayak boba atau gimana kan cuma sesaat main, juga es kepal Milo gitu, itu kan Ya, cuma saat ya. temporary. Kalau anggrek kan udah ada tercintanya gitu, jadi secara segmenting ke depannya ya masih sangat prospek gitu. Ya. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih mengalami kesulitan gitu? Iya. Kalau kesulitan pernah banget ya, mau dari segi apa ini? Kesulitan apapun yang dijalani Usaha ini. Kalau kesulitan waktu awal-awal itu kan kita masih trial sama error soal ini pengemasan, packing, apalagi kita fokusnya online ya. Jelas kan kita nggak bisa menjamin barang anggrek itu sampai, apalagi tanaman hidup, sampai dengan 100% selamat gitu. Makanya tuh lebih ke ini sih, distribusinya yang kesulitan tuh, karena kita harus belajar trial error soal packing dan juga memilih ekspedisi yang terbaik gitu. Itu sih, cuma itu sih yang paling ya. Yang paling berarti kalau untuk yang selama pandemi ini nggak terlalu turun banget? Nggak terlalu turun banget, masih stabil ya. Masih bisa stabil, masih bisa bertahan lah. Nah itu tadi untuk strateginya, karena untuk bangkit kembali dari kegagalan tadi itu apa? Strategi untuk bangkit dari kegagalan itu kita juga harus menganalisis. Mungkin bagi kita tahu SWOT ya, kita harus menganalisis kekuatannya, terus kelemahan dari bisnis kita, terus peluang yang ada, terus ancamannya apa. Nah, saya selalu menganjurkan orang-orang di luar sana untuk membuat sebuah analisis SWOT untuk bisnisnya agar lebih maju dan bisa bangkit dari kegagalan gitu. Dan tiap bisnis berbeda. Kalau saya menggunakan strategi ya SWOT itu. Kalau yang tadi untuk mengatasi masalah packingan tadi itu kita terus memperbaiki diri ya dengan menambah kualitas sih. Ibaratnya kayak pemackingan kita lebih menggunakan kardus yang lebih baik, memberikan treatment terhadap tanaman itu lebih baik, seperti itu. Jadi learning by doing, trial error itu tadi. Soalnya tuh pas pertama kali dengar kalau tanaman kok bisa dikirim online itu tuh kok cara packingnya gimana? Kok bisa pakai kardus, ternyata tak kira pakai kayu awalnya. Ternyata pakai kardus saja. Itu aman ya? Aman. Pakai kardus saja. Lalu orang yang membantu kakak selama ini untuk mendirikan usaha gitu tuh siapa sih? Kalau pihak yang sangat membantu, yang pertama juga support orang tua ya, karena kan kita juga lingkup pertama kan orang tua gitu. Awalnya sih orang tua juga sempat meragukan gitu, tapi juga mendorong. Terus kedua juga pasangan juga sangat membantu gitu, dan juga lingkup-lingkup pertemanan lain gitu. Tapi yang paling membantu tuh karena aku nih pribadi tuh kayak punya role model gitu loh, jadi suka nonton YouTube, inspirasi, motivasi. Jadi mungkin dari situ tumbuh jiwa-jiwa kayak pengen kayak itu, kayaknya motivasi sendiri gitu loh. Jadi itu terhindar dari kemalasan. Iya, terhindar dari prokrastinasi ya. Oke, lalu modal usaha. Modal usaha tuh diawali dari mana? Kalau modal usaha sendiri, aku sendiri nol, karena awalnya kan dropship. Jadi kita nggak stok barang, tapi dari situ kan ada untung. Untungnya disimpan buat muterin, buat bikin greenhouse dan lain-lain. Jadi kalau untuk ditanya bisa nggak sih mulai usaha tanpa modal, bisa. Caranya jadi dropship. Apalagi sekarang eranya online kan, banyak banget. Mau via Shopee bisa, dropship via Shopee, via mana. Cuma kan kadang kita tuh hambatannya cuma malas dan waktu aja kan, kayaknya hambatan banget malas dan waktu ya. Apalagi kalau nggak punya modal tuh, saya tuh. Padahal bisa, tapi harus yang terpercaya orangnya ya. Kalau nggak tokonya udah trusted banget. Lalu apa rahasia kesuksesan kakakmu? Ya, rahasia kesuksesan sebenarnya kalau memandang sini juga masih belajar ya. Kalau kesuksesan itu sebenarnya kalau saya pribadi itu bisa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain. Juga kesuksesan lain itu kalau kita bisa bebas berkehendak gitu, nggak bebas dari kekangan orang, atau kita tuh bisa punya andil di tempat kita untuk membantu orang sesama gitu.
lebih tepatnya itu sih, nggak harus soal materi tapi kebermanfaatan lebih penting. Kesuksesan, rahasia kesuksesannya itu agar diri kita tuh Bermanfaat bagi orang lain. Kan di Islam tuh gitu ya. Iya sih. Lalu nih, sifat pengusaha ya harus bagaimana sih bagi kakak tuh sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha? Mbak Kiki pernah dengar resiliensi? Apa tuh resiliensi? Resiliensi jadi kalau orang yang sukses itu yang bisa cepat-cepat bangkit kalau menemui masalah gitu. Kalau lagi gagal gitu, sedihnya mungkin sehari, tapi nanti besoknya udah bangkit lagi. Kebanyakan orang kan ketemu gagal sehari, besoknya udah kemarin rugi nggak mau lagi, ini udah stres sendiri, udah nangis sendiri gitu. Nah kalau pengusaha itu yang perlu dimiliki adalah mental yang kuat, mental dimana setelah bangkit setelah jatuh bisa bangkit lagi. Nah itu namanya resiliensi, jadi daya lenting gitu. Jadi seberapa kuat sih kamu tuh bisa bangkit setelah kamu gagal. Menurutku itu adalah salah satu kunci kesuksesan pengusaha gitu. Sama yang kedua itu nggak pernah berhenti belajar gitu, sama nggak punya ego yang besar gitu. Ibaratnya kayak kayaknya udah menghasilkan nih, nggak usah berkembang lagi, kayaknya gitu udah hasilnya banyak, nggak usah gini. Jadi harus never ending learning gitu, terus-terusan belajar gitu. Yang pertama adalah punya resiliensi yang bagus, terus never ending learning, jadi tetap harus belajar terus gitu. Jadi emang belajar terus habis itu juga kuat mental ya. Nggak boleh kalau gagal dikit besoknya udah rugi segini gitu. Padahal masih bisa lanjut ya, walaupun waktu itu pasti sedih, nangis dulu atau kesal dulu, tapi kan harus cepet-cepet mulai lagi, cepet-cepet gitu harus cepet-cepet bangkit lagi. Sedihnya boleh tapi nggak boleh lama-lama. Nah kalau menurut kakak, wirausaha itu nyata atau enggak sih bagi kakak? Wirausahawan atau lebih ke wirausahanya? Wirausahanya. Wirausaha itu ya nyata adanya. Entrepreneur itu juga sebuah bidang yang nggak semua orang bisa masuk ya, karena kembali lagi itu ke mental gitu. Nggak semua orang punya mental buat ngambil resiko, nggak semua orang bisa menghadapi kegagalan. Apalagi entrepreneur kan fluktuatif ya, bisa besoknya lagi profit, besoknya kok rugi dan lain-lain. Jadi wirausaha itu nyata bagi orang-orang yang mau mencoba di dalamnya gitu, yang berani nyemplung, karena pasti ada resikonya banyak. Nah nih, untuk yang terakhir nih, rencana kedepannya untuk Orchidnesia itu seperti apa kak? Ya, untuk kedepannya kita bakal lebih berkembang dengan membuat showroom tepatnya di pinggir jalan gitu ya. Nggak mau, kan kita selalu bikin kebun tuh jauh-jauh gitu, jadi mungkin orang kan pengunjung bingung nyarinya, atau lebih showroomnya aja masih di dalam gitu. Mungkin ke depan nanti ada pengembangan untuk bikin di pinggir jalan, terus bikin cafe tema anggrek juga, terus nanti mungkin ekspansi ini kan juga mau terjun di website dan lain-lain. Nanti mungkin lebih mengikuti zaman dan pola aja, sama lokasinya biar lebih mudah dicari gitu. Baik, berarti cita-cita kedepannya untuk Orchidnesia itu salah satunya ini mendirikan kafe tema anggrek gitu ya kak ya. Mungkin setelah lulus ya, karena masih kuliah membagi waktu kan juga. Setelah lulus bisa. Ditunggu kafenya ya kak ya. Nanti ngopi-ngopi ya. Oke, ini tadi pertanyaan terakhir ya kak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Kiki. Sehat-sehat selalu. Ya, semoga kakak juga sehat selalu dan terima kasih banyak. Semoga kuliahnya